Selamat datang di Java Basic tutorial yang ke-6. Ini lanjutan dari tutorial sebelumnya, tutorial ke-5. Kita sudah create dua objek, objek pertama dan objek kedua dari kelas lesson 2. Objek pertama menggunakan constructor yang ada dua parameter, sedangkan objek kedua menggunakan constructor yang tanpa parameter. Oke, dan kita akan lihat nanti bedanya seperti apa. Sekarang kita baru instantiate objeknya. Sekarang kita mau assign method pada objek tersebut. Jadi kita tulis ob objek maksudnya pertama dot. Ini cara kita memanggil bukan cuma method tapi semua kelas member yang ada. Ya, semua member yang ada. Oke. Kita bisa panggil apapun yang modifiernya public bisa dipanggil. Oke, kita untuk OB pertama kita mau langsung get print data. Kita mau lihat print out datanya. Oke. Begitu juga dengan objek kedua. Kita mau panggil method get print data. Nah, ini method get print data itu adalah ini. Oke, ini method get print data. Dia tidak mereturn data apa-apa, tapi dia hanya memprint out adalah contact name sama contact city. Okay. Sekarang kita run the program dan kita lihat hasilnya di konsol. Oke. Ini objek yang pertama, contact name Andi Mulyono, city Jakarta. Objek kedua, contact name no name yet, city no city yet. Okay. Kenapa bisa seperti itu? Karena objek pertama menggunakan constructor yang ada parameter ini. Objek pertama menggunakan constructor yang signature-nya mempunyai dua parameter. Jadi langsung dia minta nama dan langsung dia minta nama kotanya. Berbeda dengan objek kedua, dia menggunakan constructor yang tidak ada parameter. Sedangkan constructor yang tidak ada parameter, nilai atau value daripada contact name itu adalah no name yet. Dan contact city, no city yet. Maka itulah yang tampil pada saat kita print untuk objek kedua. Nah, sekarang kita mau kasih nama pelanggan, nama kontak, dan nama kotanya untuk objek yang kedua yang tadi belum sempat kita kasih pada saat kita construct. OB kedua dot. Nah, kita bisa kasih contact name. Oke. Nah, dimana kita bisa assign value-nya misalnya Dewi Santika. Oke. Ingat ini field variable yang ada di sini. Ya, bisa kita panggil di sini. Bisa karena modifiernya public. Oke. Kemudian OB kedua dot contact city sama dengan Bandung. Nah, sekarang kita mau panggil method getPrint. Kita copy aja, copy paste. Nah, boleh di copy. Oke. Nah, sekarang kita lihat lesson 1 constructor yang tanpa parameter itu kita assign ke objek kedua, OB kedua. OB kedua belum punya data apa-apa. Sekarang kita sudah assign data dan kita lihat hasilnya sebelum dan sesudah. Oke, kita run. Hasilnya seperti ini. Contact name Andi Mulyono, Jakarta City. Ini kan sudah objek yang pertama yang tadi sudah punya parameter, constructornya sudah ada parameter dan kita langsung isi argumennya. Argumennya adalah Andi Mulyono, Jakarta. Oke. Kemudian OB ini kelihatan kan? Objek kedua yang dia tanpa ada parameter, dia memanggil constructor yang tanpa ada parameter. Waktu kita print pertama kali, ya, dia no name yet. Nah, setelah kita assign value pada
variables contact name dan variable contact city untuk objek kedua, kemudian kita execute method print, maka dia keluar Dewi Santika Bandung. Alright. Nah, perhatikan bahwa kita bisa punya beberapa objek, tapi kelas ini tetap satu, variable ini tetap satu contact name, satu contact city. Tapi value-nya bisa ada Adi Mulyono, ada Dewi Santika, ada Jakarta, ada Bandung. Karena apa? Karena objeknya berbeda. Sekarang kita bikin satu objek lagi. Kita tambahkan satu objek lagi. Misalnya, nggak mesti di situ sih, mau di bawah juga boleh. Lesson 2, OB ke-3, sama dengan new lesson 2. Kita mau pakai parameter biar nggak makan space di situ. Kita bilangnya Roni Caksono, nama-nama teman-teman saya semua ini. Dia ada di Tangerang. Alright, kita ada bikin objek ketiga Doni Wicaksono. Nah, kita mau print di sini OB ketiga dot get print data. Right? Sekarang kita run. Nah, lihat, kita ada Andi Mulyono, kita ada tadi yang objek kedua, yang pertama waktu di instantiate tanpa parameter, kemudian kita sudah assign value ke objek kedua, ya. Kemudian ini adalah objek ketiga. Kelihatan di sini objek pertama, objek kedua, objek ketiga. Kita ada panggil print, di sini objek pertama yang tadinya belum ada value, kita assign value. Nah, kita punya 3 objek, namun di sini cukup satu. Nah, ini yang disebut dengan object oriented programming, dan kelas ini, cara yang kita gunakan di kelas ini adalah pemahaman tentang encapsulation. Di tutorial berikutnya, ya, kita akan create satu kelas lagi, dan kelas itu kita buat untuk pelanggan. Dia akan mewarisi, ya, semua members yang ada di sini, plus dia mempunyai data khusus, yaitu dia saldo hutang piutang. Keadaan tersebut disebut di Java itu adalah inheritance, warisan. Kita akan belajar kelas inheritance di tutorial berikut ini, yang juga merupakan bagian dari encapsulation. Jadi encapsulation-nya akan kelihatan lebih canggih lagi pada saat ada kelas inheritance. Jadi kita akan kembangkan lagi, selain data pelanggan, kita nanti ada data produk yang kita jual apa. Kemudian nanti ada pricing-nya. Ya, pelan-pelan kita akan buat kita punya classes ini sehingga menjadi satu software yang integrated, ya, kelihatan semua program structure-nya seperti apa. Sekarang saya siapin dulu kelasnya. Ini kita mau kasih nama lesson 3. Kita ada create satu kelas baru lagi namanya lesson 3 yang akan kita gunakan untuk membuat data pelanggan. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.